adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi dengan Kakak Rimes. Pada pagi hari ini seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan sekolah minggu kita mau berdoa dulu ya. Setelah kakak berdoa, adik-adik ikutin kakak ya. Ayo kita buat tanda kemenangan kita. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup mata, lipat tangan. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami boleh mengikuti kegiatan sekolah minggu. Berkati kami ya Bapa. Amin. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Oke, untuk lagu pertama kita mau nyanyi Selamat Pagi Bapa ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyi satu kali lagi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Oke, adik-adik, sekarang untuk lagu kedua kita mau nyanyi Dalam Nama Yesus ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam
firman Tuhan ya. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu ya. Hari ini Kak Bella sama seperti minggu sebelumnya, Kak Bella mau membawakan firman nih untuk adik-adik. Nah, sebelum kita mulai firman hari ini, Kak Bella mau bareng-bareng sama adik-adik kita review dulu sama-sama. Apakah adik-adik masih ingat firman yang Kak Bella bawakan minggu lalu? Nah, di sini Kak Bella punya 3 buah apel nih adik-adik. Tara, ada 3 apelnya. Nah, di dalam apel ini masing-masing ada pertanyaan adik-adik. Kita lihat yuk ada pertanyaan apa ya di apel pertama. Nah, kita buka ya. Teng. Siapakah yang menciptakan Adam dan Hawa? Siapakah adik-adik? Betul sekali, jawabannya adalah Allah Bapa. Allah Bapa yang menciptakan Adam dan Hawa. Adam diciptakan pada hari ke-6 adik-adik, sedangkan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Betul sekali. Kita lihat yuk pertanyaan kedua. Kak Bella punya apel yang kedua. Nah, ini apel yang kedua. Kita lihat sama-sama yuk pertanyaannya yuk. Ding. Apakah nama taman yang ditempati oleh Adam dan Hawa? Nah, apa ya jawabannya adik-adik? Betul sekali, jawabannya adalah Taman Eden adik-adik, Taman Eden. Taman Eden diciptakan oleh Allah sebagai rumahnya untuk manusia pertama adik-adik. Nah, kita lihat yuk pertanyaan selanjutnya. Ini Kak Bella bawa apel yang ketiga nih, kita buka ya. Pertanyaannya adalah, apakah Adam dan Hawa tetap tinggal di Taman Eden? Apa ya jawabannya? Jawabannya tidak adik-adik. Adam dan Hawa tidak bisa lagi hidup di Taman Eden karena Adam dan Hawa telah melanggar perintahnya Allah Bapa. Karena Adam dan Hawa nggak mau dengerin perintah Allah Bapa, jadi Adam dan Hawa nggak boleh lagi dia tinggal di Taman Eden. Nah, oke, sekarang Kak Bella bawa sesuatu nih buat adik-adik. Tada! Siapakah ini adik-adik? Adik-adik masih ingat? Nah, ini adalah Adam adik-adik, manusia pertama yang tinggal di bumi, tinggal di Taman Eden ya. Nah, yang ini ada Hawa adik-adik. Nah, setelah Adam dan Hawa nggak bisa lagi tinggal di Taman Eden, akhirnya mereka harus tinggal di bumi adik-adik, harus tinggal di luar akhirnya. Nah, akhirnya adik-adik, Adam dan Hawa punya seorang anak adik-adik. Pertama anaknya satu dulu. Anak yang pertama namanya Kain. Kain adik-adik. Nah, setelah Kainnya udah gedean dikit, si Kain punya adik yang namanya Habel. Habel. Nah, nih Kak Bella bawa Kain dan Habel ke sini. Nah, ini anak yang pertama adik-adik. Anak yang pertama namanya siapa tadi namanya? Betul, namanya Kain. Nah, adik-adik lihat nih, si Kain bawa apa sih? Bawa ada wortel, terus ada apa nih? Ada umbi-umbian ya. Nah, Kain ini kerjanya sebagai seorang petani adik-adik. Dia itu setiap hari kerjanya di ladang, menanam wortel, menanam padi, menanam umbi-umbian, dan lain-lain. Nah, Kain punya seorang adik tadi namanya adalah Habel adik-adik. Nah, si Habel ini kerjanya beda sama kakaknya, nggak sama. Kerjaan si Habel ini setiap hari mengembala domba adik-adik. Jadi dombanya dikasih makan, dombanya dimasukin ke kandang. Jadi kerjaan si Habel ini setiap hari adalah ngurusin domba-domba adik-adik. Nah, kita lihat lagi yuk. Yang ini namanya Habel. Dia mengurus domba-domba. Sedangkan yang ini namanya Kain. Kain pergi ke ladang untuk menanam wortel dan umbi-umbian ya. Nah, pada suatu hari Kain dan Habel ingin mempersembahkan persembahan nih untuk Allah Bapa. Nah, si Kain mempersembahkan hasil ladangnya adik-adik kepada Allah Bapa, sedangkan Habel mempersembahkan domba-dombanya nih, dombanya untuk Allah Bapa. Nah, setelah kurban persembahannya diserahkan kepada Allah Bapa, ternyata Allah Bapa lebih suka sama persembahannya Habel dibanding persembahannya Kain.
Lalu Kainnya jadi merasa cemburu deh. Kainnya cemburu, iri hati kepada Habel karena Allah Bapa lebih berkenan kepada persembahannya Habel. Nah, akhirnya adik-adik, Kain datengin Habel. Kain bilang, Habel, kita pergi yuk ke suatu tempat. Karena Habel percaya adik-adik sama kakaknya, Habel langsung ikut aja deh. Oke deh kakak, kita pergi yuk. Gitu kata Habel adik-adik. Akhirnya mereka berdua pergi ke suatu tempat yang sepi adik-adik. Tempat yang sepi, gak ada orangnya. Tiba-tiba karena Kainnya udah iri hati, udah marah banget, akhirnya Kain menggunakan sebuah batu untuk memukul kepalanya Habel. Tuk, 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 tuk. Dipukul kepalanya Habel. Sampai Habel tersungkur jatuh ke tanah adik-adik. Nah, setelah Habelnya udah tersungkur jatuh ke tanah, Kainnya cepet-cepet pergi deh. Kainnya kabur. Tuk, 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 tuk. Di tengah jalan adik-adik, tiba-tiba ada suara dari langit. Adik-adik, ada suara dari langit. Ternyata suara itu adalah suaranya Allah Bapa. Allah Bapa bertanya kepada Kain, "Di mana adikmu Habel?" Terus Kain bilang gini, "Mana aku tahu Kain ada di mana? Mana aku tahu Habel ada di mana? Emangnya aku setiap hari jagain Habel kerjanya, Bapak?" Gitu adik-adik kata si Kain. Kata Kain kayak gitu. Nah, lalu Allah Bapa nih adik-adik berfirman lagi kepada si Kain. Allah Bapa bilang, "Apakah yang telah engkau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Sekarang terkutuklah engkau dan terbuanglah engkau." Wah adik-adik, ternyata Allah Bapa di surga mengetahui perbuatan jahatnya Kain adik-adik. Sehingga Allah Bapa sangat marah kepada Kain. Akhirnya Kain dikutuk dan dibuang adik-adik, terbuang ke tanah yang jauh. Nah adik-adik, kenapa sih Allah Bapa pada awalnya lebih berkenan kepada persembahannya Habel? Ternyata adik-adik, karena dalam kehidupan sehari-harinya, Habel adalah seorang anak yang baik dan sikapnya berkenan kepada Bapa. Sedangkan perbuatan Kain tidak berkenan kepada Allah Bapa adik-adik. Jadi bukan salah persembahannya ya, bukan karena Allah Bapa lebih suka domba daripada sayur. Bukan adik-adik, tapi karena perbuatannya Habel lebih berkenan kepada Bapa dibanding perbuatan-perbuatannya Kain. Apalagi setelah Kain membuat Habel tersungkur jatuh di tanah adik-adik, Allah Bapa makin gak suka deh. Nah adik-adik, dari firman hari ini kita mau belajar nih adik-adik, bahwa sesungguhnya kalau adik-adik datang ke gereja, Tuhan Yesus itu nggak lihat kok adik-adik seberapa besar persembahan yang adik-adik masukkan ke kantong persembahan adik-adik. Tapi persembahan yang sungguh-sungguh dilihat oleh Allah Bapa adalah perbuatannya adik-adik di luar sana. Apakah adik-adik mau menjalankan firman Tuhan atau enggak? Apakah adik-adik mau dengerin firman Tuhan atau enggak? Apakah adik-adik rajin berdoa? Seperti itu adik-adik. Nah, demikian firman hari ini. Semoga adik-adik boleh jadi Habel ya adik-adik, hamba Tuhan yang baik, yang persembahannya berkenan di hati Bapa. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kreativitas ya adik-adik. Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Angel. Nah kali ini kita mau kreativitas lagi nih adik-adik. Tapi kreativitasnya kali ini agak beda. Kita mau main quiz Alkitab, kayak teka-teki silang gitu. Ayo, siapa yang udah pernah main teka-teki silang? Udah kan, udah pernah ya. Nanti kita kayak ngisi kayak gini. Nanti kakak kasih gambar, kasih ada gambar teka-tekinya itu. Nanti bisa lihat di link description-nya. Kak bisa taruh di bawah ya. Nah, untuk ngisi ini, adik-adik tadi udah dengerin belum firmannya dari Kak Bella? Dengerin gak? Ayo, siapa yang dengerin? Nah, kalau misalnya udah dengerin, ayo kita mulai sama-sama. Nah, adik-adik ini sebelumnya kakak jelasin dulu ya gimana caranya. Mungkin dari adik-adik beberapa udah ada yang pernah mengerjakan atau mengikuti permainan teka-teki silang ya. Nah, kalau yang belum dengerin kakak ya. Nah, ini pertanyaannya dibagi dua, ada yang mendatar dan ada yang menurun. Tahu kan maksudnya kalau mendatar itu nanti kita kerjanya yang ke sini nih, ke samping.
Gini itu yang mendatar ya. Sedangkan kalau menurun itu kita kerjainnya jawabannya itu dari atas ke bawah. Oke, udah ngerti? Nah, terus abis itu kita jawabnya itu berdasarkan nomornya. Kayak misalnya ini nomor 3. Itu nanti adik-adik jawabnya di nomor 3. Oke? Kalau udah ngerti, kita coba dulu ya. Kita coba dulu nanti baru adik ikutin. Oke? Nah, adik-adik kita coba ya. Kita mau mulai dari mana nih? Mendatar dulu atau menurun dulu? Kita coba dari nomor 1 dulu kali ya. Nah, nomor 1 nih pertanyaannya. Apa pekerjaan Habel? Ayo, apa pekerjaan Habel? Nih dari gambarnya bisa dilihat tuh udah kakak kasih hint-nya kan? Kakak kasih clue-nya. Coba tadi kalau dengerin lagi tuh ceritanya Kak Bella. Habel, apa kerjanya? Kakak kasih waktu 5 detik. Oke, bisa dilihat nih Habel bawa apa? Domba. Berarti pekerjaan Habel apa? Gembala. Ditulis ya di sini. Kan ini menurun, jadi kita tulisnya menurun. Oke, kita kalau udah selesai kita lanjut ke nomor 2. Pertanyaan nomor 2 nih, sama-sama yuk baca. Siapakah nama anak pertama Adam? Nah, ayo lo, tadi udah dengerin belum dari firmannya? Siapa coba nama anak pertamanya Adam dan Hawa? Nama anaknya kan ada 2 nih, ya kan? Kain dan Habel. Yang pertama Kain atau Habel ya? Kain atau Habel? Oke. Kita coba ya tulis di sini. Kalau udah selesai belum? Sekarang kita coba yang nomor 3. Nih, yang nomor 3. Nomor 3 ada di mendatar. Apa pekerjaan Kain? Kalau tadi kan udah nih, kita udah tebak kan pekerjaan Habel sebagai gembala. Sekarang coba lihat di sini. Si Kainnya bawa apa? Ada pisang, ada apel, ada anggur. Berarti apa? Benar, pekerjaannya adalah petani. Oke adik-adik, abis nomor 3 kita lanjut ya ke nomor 4. Baca dulu soalnya. Nomor 4. Kain tidak dapat menahan amarahnya. Ia mengajak Habel ke padang lalu titik-titik Habel. Nah, nomor 4 ini kita harus isi nih titik-titiknya. Apa coba tadi ingat-ingat lagi cerita dari Kak Bella. Kain marah nih, terus dia ngajak kan Habel ke padang. Habis itu ngapain kasih Kainnya nih? Aduh, ngapain ya Kainnya ya tadi? Iya, si Kainnya kan marah nih, dia iri hati sama si Habel. Lalu dia pukul Habel, lalu dia ngapain? Dia membunuh Habel. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nih, nomor 5 itu menurun. Di nomor 5, pertanyaannya adalah firmannya. Apakah yang telah kau perbuat ini? Titik-titik adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Nah, di sini soalnya isi titik-titik tersebut. Nih, nomor 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kata. Ayo, apa? Nih, kakak kasih clue-nya ya. Syaratnya coba adik-adik buka dulu Alkitabnya. Nah, jawabannya itu ada di Nah, buka dulu ayatnya. Kejadian 4 ayat 10. Yuk, kita cari sama-sama ya. Buka di kitab Kejadian
Lalu bab 4 ayat 10. Nih, cari yang angkanya kecil, yang 10. Oke, baca sama-sama. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Nah, berarti jawaban ini apa yang nomor 5 tadi? Ayo, tadi. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Tadi apa yang kejadian 4 ayat 10? Titik-titiknya apa? Ada 5 kata. Darah, benar. Kita isi ya. Wah, hebat nih adik-adik, udah sampai nomor 5. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Setelah tahu bahwa persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, Kain menjadi titik-titik. Nah, gimana tuh adik-adik tadi? Gimana reaksi Kain pas dia persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan? Iya, bener. Kainnya jadi marah dan iri hati sama adiknya si Habel ya. Nah, ini tapi nomor 6 kita lihat ada berapa kotak? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau iri hati cukup gak? Gak cukup. Berarti kalau selain iri hati apa tadi? Marah ya. Nah, oke, lanjut ya ke nomor 7. Nomor 7 pertanyaannya, siapakah nama anak yang dilahirkan Hawa setelah kematian Habel? Nah, adik-adik, ayo, siapa yang tahu nih kira-kira? Abis yang pertama kan Kain, habis itu anak yang kedua Habel. Nah, setelah Habel ada adiknya lagi nih. Tahu nggak adik-adik kira-kira siapa? Ayo, coba bisa cari di Google atau tanya mami papinya dulu mungkin. Tanya cicinya, tanya kokonya, tanya saudaranya. Ada yang tahu nggak? Siapa? Dah. Nih, kalau misalnya nggak tahu juga, kakak kasih tahu ya. Adik-adik coba bisa lihat tuh di Kejadian 4 ayat 25. Ada kata-katanya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Nah, berarti habis Kain, Habel, lalu adiknya siapa yang ketiga? Benar, namanya Set. Nah, oke, kita udah sampai nih ke pertanyaan terakhir yang nomor 8. Siapakah nama anak kedua Adam? Ayo, tadi kakak baru aja sebutin. Ayo. Ada di judulnya juga nih, Kain dan Habel. Tadi kan kakak udah sebutin nih. Tadi di soal juga udah ada nih jawabannya, udah ada clue-nya. Tadi yang pertama Kain, kedua Habel, dan ketiga Set. Berarti anak kedua Adam siapa? Pinter. Adik-adik, tadi udah selesai kan kuisnya? Gimana? Udah semakin mengerti kan dan memahami ceritanya. Nah, adik-adik, ini kan di sampingnya ini ada gambarnya. Adik-adik bisa ya kalau mau mewarnai juga boleh. Nah, sekarang kakak mau mewarnai dulu. Adik-adik juga bisa yuk sama-sama mewarnai sama kakak. Oke deh adik-adik, kreativitas kita udah selesai nih. Jadi apa coba kakak tanya pesannya dari cerita Kain dan Habel? Ada yang tahu? Iya, jadi kita boleh nggak iri hati sama saudara kita? Sama cici kita?
nggak boleh, sama koko kita nggak boleh, kalau sama adik kita nggak boleh juga ya. Karena Tuhan mengasihi kita sama, karena kita itu diciptakan unik dan berbeda satu sama lain, dan Tuhan mencintai kita dengan senantiasa selalu. Oke adik-adik, kalau misalnya udah selesai, sekarang kita doa penutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari awal hingga akhir. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau telah membimbing kegiatan kami. Tuhan, bantulah kami agar kami selalu mengasihi saudara-saudara kami seperti Engkau mengasihi kami. Tuhan, jauhkanlah kami juga dari rasa iri hati, dengki, dan amarah. Biarlah agar kami selalu mengasihi sesama dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sekian ya kegiatan hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah.